Rasulullah itu tidak pernah minta kehancuran untuk musuh-musuhnya. Sebelum hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, Rasulullah pernah hijrah ke kota Taif. Apa yang terjadi? Di Taif bukan disambut, malah disambit. Dilempari sampai berurai darah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sampai makhluk bernama malaikat yang tidak pernah marah pun tersinggung. Malaikat ini datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau berkehendak membalas keburukan dan kezaliman orang-orang Taif ini, maka aku siap menghancurkan dan menenggelamkan bangsa Taif ini dengan gunung ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku malu kepada Allah, diutus bukan untuk menebar bencana tapi untuk rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya ada sebuah keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah. Nanti bahas kenapa Rasulullah begitu istimewa. Kenapa Rasulullah memiliki fasilitas syafaat untuk umatnya, sementara nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan syafaat untuk umatnya. Nanti akan terbuka betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi Nabi Zakaria dipanggil oleh Allah dengan sebutan nama Ya Zakaria. Sementara Rasulullah disebut pujian, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, yasin, toha. Kan toha itu juga kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, toha. Itu kalau wasol ya, bukan mitoha. Karena cara baca tajwidnya begitu. Kalau disambung maka mimnya harus dikasrahkan. Bismillahirrahmanirrahim, toha. Toha itu kepada Rasulullah. Terus apa lagi? Tadi sama teman-teman rekan-rekan yang hadroh diucapkan pada saat Rasulullah hendak pindah dari kota Mekah ke Madinah, ke Yasrib waktu itu namanya. Di perbatasan Madinah sudah kumpul sahabat Ansor. Pada saat sahabat Ansor melihat dari kejauhan rombongan Rasulullah, maka disambutlah Rasulullah dengan Tala'al badru alaina min sanil yatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Siapa ini yang menyebutkan? Sahabat Ansor. Maka para ulama-ulama kita tidak pernah menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah ucapan Rasulullah yang digunakan oleh Rasulullah untuk membaca sholawat kepadanya. Tapi para ulama kita mengajarkan sebuah etika, adab namanya. Karena adab di atas ilmu. Ditambahkanlah oleh para ulama kita Sayyidina. Terjadi perbedaan apakah kalimat Sayyidina ini bisa digunakan di dalam sholat atau tidak. Tapi kalimat Sayyidina ini adalah merujuk kepada betapa Allah saja tidak pernah memanggil Rasulullah dengan kata-kata Muhammad secara langsung. Makanya banyak di antara kita yang seperti tadi marhaba ya nurul aini tidak menyebut Rasulullah padahal itu kepada Rasulullah. Marhaba ya nurul aini, selamat datang wahai dua cahaya mataku. Marhaba jadal Husaini, selamat datang wahai kakeknya Husain. Jadi yang dipanggil kalau kepada Rasulullah tidak pernah menyebut nama. Apalagi ini kita bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi yang berpeluang memberikan syafaat kepada kita. Lalu kenapa Rasulullah itu mendapatkan syafaat dari Allah? Pertama, Pak, nabi-nabi terdahulu jika sudah jengkel melihat umatnya, maka beliau mengambil doa mustajabnya untuk menghancurkan umatnya yang membangkang. Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun berdakwah, pengikutnya tidak sampai 500 orang, di bawah 400. Setelah di puncak kesabarannya, Nabi Nuh meminta kepada Allah menurunkan azab. Apa yang terjadi? Ternyata Allah menurunkan azab itu.
Menurunkannya tidak tanggung-tanggung, tenggelam setengah dari planet bumi ini dengan banjir yang menimpa kepada umatnya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan para pengikutnya melalui bahtera yang diciptakan sebelumnya. Nabi Nuh tidak tahu kenapa Allah memberikan perintah bikin bahtera. Kenapa Allah bikin perintah untuk bikin perahu? Ternyata Allah merespon doa Nabi Nuh untuk menenggelamkan semua umatnya yang tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Doanya yang populer dengan doa yang sering kita bacakan, Rabbis rahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dalam keheningan malam Nabi Musa pernah minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan Fir'aun. Allah kabul doa Nabi Musa, dan akhirnya Fir'aun yang gagah berani yang pernah mengaku menjadi Tuhan itu tenggelam di Lautan Merah, langsung wafat dengan doanya Nabi Musa. Nabi Ibrahim pasca dilemparkannya ke api yang sangat membara, dan Allah tetap selamatkan dengan memerintahkan api supaya dingin kepada Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardata wa salaman ila Ibrahim. Wahai api, adalah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Kedinginan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Apa yang terjadi? Tetap Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Raja Namrud yang zalim itu ditenggelamkan dan diwafatkan. Akhirnya Allah hantarkan pasukan nyamuk yang membunuh Raja Namrud. Raja yang luar biasa mati digigit nyamuk, kan gak keren? Fir'aun yang begitu gagah berani memiliki kemampuan menciptakan piramid yang sampai saat ini enggak hancur, matinya juga gak keren, tilelep. Kenapa tilelep? Kalau orang Garut mah bilang tikunclung, tikunclung di lautan, kan gak keren ya? Semua nabi-nabi termasuk Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berdakwah di sebuah wilayah, membangkang umatnya, minta kepada Allah, bernegosiasi kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak kerasan berdakwah di tempat ini, mohon tempatkan di tempat yang lebih layak dan lebih bagus, ditempatkan. Lalu berangkatlah dari tempat itu, lalu di tengah lautan ditegur oleh Allah. Yang punya hidayah itu Allah. Nabi hanya bekerja untuk menyampaikan risalah. Nabi Yunus mengetahui kesalahan dan kekeliruan, lalu tenggelam dalam taubatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Setelah diselamatkan oleh Allah, Nabi Yunus balik lagi ke tempat medan dakwahnya. Ternyata Allah sudah porak-porandakan. Sekali lagi diijabah doanya, hancur umatnya yang membangkang. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah melawan orang-orang yang mencaci dirinya. Ketika Abu Lahab memuncak permusuhannya, ketika Umar bin Khattab memuncak permusuhannya kepada Rasulullah, Rasulullah hanya mendoakan begini, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Umar bin Khattab atau Abu Lahab. Malah didoakan. Rasulullah itu tidak pernah minta kehancuran untuk musuh-musuhnya. Sebelum hijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib, Rasulullah pernah hijrah ke kota Taif. Apa yang terjadi di Taif? Bukan disambut, malah disambit, dilempari sampai berurai darah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai makhluk bernama malaikat yang tidak pernah marah pun tersinggung. Malaikat ini datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau berkehendak membalas keburukan dan kezaliman orang-orang Taif ini, maka aku siap menghancurkan dan menenggelamkan bangsa Taif ini dengan gunung ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku malu kepada Allah diutus bukan untuk menebar bencana, tapi untuk rahmatan lil alamin. Malah berdoa begini, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Taif sekarang menjadi 3 kota besar setelah Mekah, Madinah, dan Taif. Jadi Rasulullah itu melawan orang yang memusuhinya dengan doa terbaik. Ibu, kan doa yang mustajab itu salah satu diantaranya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dizolimi, kan doanya mustajab. Ibu disakiti terus berdoa kepada Allah, ijabah. Cuman sayang kita mah kalau ada doa ijabah mendoakan orang lain untuk keburukan, rugi kita.
Pulang dari tempat ini, sendal kita hilang. Sendal kan biasa gitu ya. Sendal kita, nggak apa-apalah sendal hilang di masjid, menandakan bahwa sendal pernah ke masjid. Daripada hilang di mall, sendal ibu hilang, sendal bapak hilang. Karena marah sendalnya diambil, atau ada yang mencuri, merasa terzalimi, berdoa kepada Allah begini, ya Allah, siapapun yang mengambil sendal saya, semoga sing tabrakan. Kira-kira yang zalim, yang mencuri atau yang berdoa? Yang berdoa. Karena tidak sebanding dosa dengan doa. Nah, orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Cuman sayang kita kalau dizalimi itu mendoakannya yang buruk-buruk. Ada orang yang memfitnah kita, mencaci maki kita, menjelekan kita, lalu kita berdoa, ya Allah, berikan kemudahan hamba untuk melunasi hutang piutang. Nyambung enggak? Enggak nyambung, tapi bagus doanya. Daripada mendoakan mereka, tapi jangan WA ke tetangga, zalimi saya mau berdoa. Enggak bisa tuh ya. Jadi pada saat situasi genting hati kita terzalimi, berdoalah kepada Allah. Terbukti Rasulullah saat memuncak permusuhan orang Taif, berdoa kepada Allah. Di kemudian hari, dari Taif inilah lahir para ulama-ulama yang hebat, dan Taif ini menjadi sebuah provinsi yang maju setelah Mekah, Madinatul Munawwarah dan Taif.